Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Selamat Hidayat, CGP Rekognisi Angkatan 11. Dan di sebelah saya Ibu Atik Imansari, guru kelas 6 SDN Pegambiran 2 Kota Cirebon. Kami akan berdiskusi mengenai kegiatan pra-observasi. Baik, Bu Atik, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, baik Bu Atik, tujuan kita kali ini untuk pra-observasi yaitu tidak lain adalah agar Ibu sebagai guru lebih siap dan lebih percaya diri nanti saat kegiatan belajar mengajar di kelas akan lebih optimal. Seperti itu Bu ya? Iya Pak. Baik Ibu, saya mohon izin akan menanyakan beberapa hal terkait nanti pra-observasi Bu ya. Baik, yang pertama Bu, standar kompetensi atau tujuan pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran nanti seperti apa ya Bu? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti ketika pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menceritakan kembali peristiwa perundingan Linggarjati. Baik, selanjutnya nomor 2 Bu, kompetensi atau area mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai guru saat nanti diobservasi oleh saya Bu? Ya, untuk yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran yang interaktif ya Pak, yang memuat 3 bagian. Ya, baik. Berarti pembelajaran interaktif Bu ya yang akan Iya, Pak, dikembangkan yang terdiri dari 3 bagian. 3 bagian. Oke, lanjut Bu. Yang ketiga, area mana yang dari 3 bagian tersebut yang secara spesifik yang ingin diobservasi? 3 bagian itu apa saja Bu? Ya, untuk 3 bagian tersebut dari aktivitas interaktif, yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Baik Ibu, dari 3 area tersebut bisa disebutkan Bu indikator-indikatornya seperti apa Bu? Ya, untuk indikator tersebut dari setiap ini ada 3 indikator Pak. Yang pertama, untuk guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, ada 3 indikator. 1, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Kemudian untuk yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Ada 3 indikator. 1, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Kemudian untuk poin yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Itu juga ada 3 indikator. Yang pertama, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Dan yang ketiga, guru berkeliling kelas untuk memberikan dukungan pada kelompok dalam berdiskusi. Baik, waduh, mantap semua Bu ya. Indikatornya ada 9 berarti Bu ya? Ya betul Pak, ada 9. Baik, untuk medianya seperti apa Bu yang akan Ibu sampaikan nanti ke sini? Ketika pembelajaran nanti saya akan menggunakan video pembelajaran tentang perundingan Linggarjati. Baik. Kemudian untuk teknik atau metode pembelajarannya seperti apa Bu? Dalam pembelajaran nanti rencananya saya akan menggunakan pendekatan kontekstual Pak, yaitu mengaitkan materi perundingan Linggarjati dengan museum yang ada di dekat dengan wilayah kita, yaitu Museum Linggarjati yang tepatnya berada di Kuningan, Jawa Barat. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan observasi tersebut Bu? Untuk kegiatan observasi pembelajaran akan dilaksanakan besok Pak, hari Selasa tanggal 8 Oktober. Baik, kita sepakati Bu ya. Berarti kita akan melaksanakan kegiatan observasi besok hari. Terima kasih Ibu untuk kegiatan pra-observasinya. Saya kira sudah cukup untuk mendapatkan gambaran yang akan dilakukan pada besok hari Bu ya saat kegiatan observasi.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini Ibu pengen lihat semangat kalian ya. Coba kita tepuk tangan dulu, tepuk semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kuliah ini ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dan satu lagi siapa? Tian ya. Ya, dia hari ini ada keperluan izin dan Bima juga katanya sedang sakit. Ya, mudah-mudahan besok teman kita bisa lengkap ya kehadirannya di sekolah. Oke, anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap? Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Ya, kita belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar IPA. Oke, itu mau tanya nih ke kalian. Di sini kelas 6A, ada yang pernah tidak jalan-jalan ke Linggarjati? Coba ibu mau tanya ke Rima. Rima pernah jalan-jalan ke Linggarjati? Oke, kemana Rima? Lihat apa di sana? Museum. Museum apa? Ada yang pernah ke museum di Linggarjati? Pernah. Apa tuh nama museumnya? Ya, betul. Di Linggarjati ya. Selain di sana ada tempat wisata, di sana ada salah satu tempat bersejarah. Namanya Museum Perundingan Linggarjati. Nah, anak-anak tahu tidak? Museum Perundingan Linggarjati itu kenapa sih merupakan tempat bersejarah? Karena di sana merupakan tempat perundingan. Ya, dulu itu ya, ketika Indonesia sedang dalam masa mempertahankan kemerdekaan, selain Indonesia berperang ya, bertempur melakukan perlawanan secara fisik, Indonesia juga setelah itu melakukan perlawanan secara diplomasi. Ya, betul, diplomasi itu berarti melalui perundingan atau perjanjian. Salah satunya yang dilakukan Indonesia dengan Belanda yaitu perundingan Linggarjati. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang perundingan Linggarjati. Jadi nanti anak-anak di sini akan pertama ya kegiatan kalian mengamati video yang nanti akan ditampilkan ya. Setelah itu kalian berdiskusi ya tentang video yang telah kalian amati. Terakhir kalian akan mempresentasikan dengan hasil dari diskusi kalian. Ya, bisa dipahami? Oke, baik anak-anak, sekarang mari kita saksikan sama-sama video tentang perjanjian Linggarjati ya. Nanti sambil kalian nonton videonya, kalian bisa sambil isi lembar yang ibu telah bagikan. Kita mulai ya. Perjanjian Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan kakaknya. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. den Boer, dan Van Voort. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Huon.
Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah selesai menyimak video ya tentang perundingan Linggarjati. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan bersama-sama mengisi LKPD ya. Kalian akan mengisi LKPD tersebut secara berkelompok. Ya, Ibu akan bagi dulu ya, setiap kelompok ada yang bertugas menjadi ketua ya, ada yang bertugas untuk menulis dan lainnya anggota membantu untuk mencari jawaban dari pertanyaan pada LKPD. Setelah itu nanti kalian akan bersama-sama ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kalian bisa mulai kerjakan tentang LKPD tentang perjanjian Linggarjati. Mulai dari sekarang. Semuanya ikut bekerja ya mencari jawaban. Bisa dari sumber tadi, buku juga bisa. Kamu yang udah jawaban nih, kamu tua apa yang nulis? Ininya sih. Nyari, cepat-cepat ya Pak. Tokohnya kalian tulis dengan lengkap ya. Dari Indonesia siapa, dari Belanda siapa. Baik anak-anak, sekarang waktu diskusi kita sudah selesai. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju. Yang lainnya tolong perhatikan ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan tentang perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Waktu perjanjian Linggarjati 11 sampai 15 November 1945. Tempat perjanjian Linggarjati di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Tokoh delegasi Belanda Wim Seecher. Delegasi Indonesia Sultan Syahrir. Hasil perundingan 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS. Bersama-sama membentuk Indonesia Belanda dengan Belanda sebagai ketuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sultan Syahrir, dan dari Belanda adalah Wintermerhor. Ya anak-anak, dari pembelajaran hari ini, menurut kalian apa yang menyenangkan? Berdiskusi bersama kelompok. Oke, berdiskusi bersama kelompok. Apa lagi yang tadi belajar menurut kalian menyenangkan? Ada lagi Presentasikan. ya, bisa ke depan ya, belajar untuk maju ke depan, berbicara di depan. Nah, untuk ke depannya Ibu harap kalian bisa lebih percaya diri ketika membacakan hasil diskusi di depan kelas ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita ya, Ibu dan kalian bisa bersama-sama mengunjungi Museum Perundingan Linggarjati. Jangan lupa ya main-main ke Kuningan, ke Museum Perundingan Linggarjati. Ya anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjut esok hari. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Kita sama-sama. Baik, Ibu Atik, selamat siang. Ya, siang Pak. Gimana perasaannya setelah mengajar tadi, Bu? Alhamdulillah sudah lega Pak, sudah selesai mengajar. Ya, mohon izin Bu ya, kita akan berdiskusi mengenai pasca observasi. Nah, nanti kita akan diskusi, saya akan bertanya ke Ibu, kita juga akan membahas hal-hal yang Ibu lakukan saat kegiatan belajar mengajar tadi ya Bu ya, Iya, yang Pak. saya observasi juga. Baik, yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat mengajar Ibu? Ya, tadi ketika saya melakukan pembelajaran, saya sudah melakukan pendekatan kontekstual kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu tentang perundingan Linggarjati. Kemudian saya mengajak siswa untuk mengamati video mengenai perundingan Linggarjati dan mengajak siswa untuk interaktif dalam pembelajaran melalui kegiatan diskusi. Kemudian mereka juga menyampaikan pendapat di depan kelas secara berkelompok, yaitu presentasi kelompok Pak. Baik, berarti secara umum sudah berjalan dengan baik Bu ya? Ya, secara umum sudah Pak. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, lanjut Bu, nomor 2 Bu. Apakah indikator ketercapaian kompetensi yang telah Ibu tetapkan sebelumnya sudah tercapai atau belum Bu saat pembelajaran tadi Bu? Saat pembelajaran tadi dari 9 indikator sudah hampir semua tercapai Pak. Dari memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan untuk memancing siswa berpikir kritis, kemudian saya juga memotivasi siswa untuk berdiskusi dengan memberikan bimbingan mereka berkeliling dalam kelompoknya. Tapi dalam kegiatan pembelajaran tadi masih ada satu indikator yang belum optimal, belum saya bisa capai, yaitu saya belum membandingkan dua konsep yang berbeda dalam pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih ya sudah menyampaikan ketercapaian kompetensi atau indikator yang telah ditetapkan. Berarti dari 9 indikator itu ada satu yang perlu ditingkatkan lagi Bu ya, Iya, yaitu betul, Pak. Siswa membandingkan dua konsep yang berbeda ya Bu Iya, ya. Pak. Untuk tindak lanjutnya seperti apa Bu? Sehingga indikator itu bisa tercapai Bu? Untuk kegiatan selanjutnya nanti saya akan membandingkan dua materi ya Pak, materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, sehingga siswa memiliki dua konsep untuk mereka bandingkan dalam pembelajaran. Baik Ibu. Berarti tidak terlalu sulit ya rupanya Bu ya untuk membandingkannya. Iya, Tinggal mengingat saja seperti itu Bu ya. Iya betul Pak, mengingat pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Baik Ibu. Berarti nanti ada tindak lanjutnya setelah kegiatan hari ini Bu ya. Iya Pak. Baik, saya mohon izin Bu, saya akan menyampaikan catatan hasil dari observasi yang tadi saya lakukan ya kan Bu ya. Baik, untuk catatannya tadi sesuai kesepakatan kita fokus ke aktivitas interaktif murid ya Bu ya. Iya Pak. Jadi upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Betul kata Ibu tadi dari 9 perilaku ya atau kegiatan yang dinilai itu 8 sudah baik Bu ya. Di antaranya tadi memotivasi, kemudian menjadikan peran dalam kelompok, memberi dukungan dan kesempatan yang sama, mengajukan pertanyaan terbuka, memancing pertanyaan, kemudian memotivasi siswa untuk
menyampaikan pendapat gitu Bu ya. Sesuai juga Bu, tadi catatan saya ada satu konsep Bu ya, yaitu belum optimal ya Ibu untuk menyampaikan kepada siswa memotivasi dalam hal membandingkan dua konsep yang berbeda. Itu catatan dari saya Bu, tapi secara umum sudah baik pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Bu, kesimpulan apa yang didapat dari kegiatan observasi tadi Bu? Ya, untuk kegiatan observasi pembelajaran tadi yang telah saya lakukan secara umum, saya merasa sudah berjalan baik ya Pak. Pembelajarannya sudah berjalan dengan interaktif, yaitu siswa sudah bisa melakukan diskusi dan memainkan perannya masing-masing dalam berdiskusi. Jadi semua siswa terlibat aktif. Kemudian siswa juga mengemukakan pendapatnya dengan presentasi kelompok. Ya, semuanya juga berbicara di depan kelas. Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu ya atas kesimpulannya. Berarti secara umum sudah berjalan dengan baik. Untuk refleksinya Bu, apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu? Untuk refleksi pembelajarannya yang sudah baik, saya sudah bisa memfasilitasi siswa dan membimbing siswa dalam diskusi kelompok. Untuk kedepannya mungkin lebih membuat siswa percaya diri ya Pak dalam pembelajaran, supaya mereka dalam menyampaikan pendapat hasil diskusi itu lebih berani, lebih baik lagi gitu Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk rangkaian observasi supervisinya dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu ya. Selamat untuk Ibu. Selamat, tetap semangat untuk mengejar indikator yang belum optimal. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak.